kita masuk pada bab kedua kalau dalam pembahasan proposal. Nah, ini landasan teori. Tadi kita pendahuluan sudah clear, kita masuk pada landasan teori. Nah, dalam sebuah penelitian, kita tidak terlepas namanya landasan teori, karena ini sangat mendukung, gitu, sangat mendukung dalam kita melakukan penelitian. Kalau tidak ada teori-teori tertentu, ya pijakan kita tidak kuat. Maka apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Dan yang harus kita ketahui juga bahwa landasan teori ini apa? Sebagai apa? Sebagai pemandu. Pemandu siapa? Pemandu kita yang melakukan penelitian supaya apa? Supaya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, ini jadi untuk memandu nih landasan teori. Kemudian kita sebagai peneliti juga harus mengupayakan, begitu ya, pustaka-pustaka atau teori-teori yang kita perlu harus teori-teori atau pustaka-pustaka yang primer, gitu, yang relevan, yang mutakhir. Jadi sebaiknya ya pustaka-pustaka utama, begitu, bukan yang sudah kedua, ketiga dan seterusnya. Harus relevan dengan variabel penelitian kita. Kalau tentang pemecahan masalah, ya harus mencari teori-teori tentang pemecahan masalah. Yang kalau kita penelitian tentang kelas belajar kognitif, ya harus tentang belajar kognitif. Pustaka yang kita cari harus mutakhir, gitu ya, jangan abal-abal lah. Kemudian utamakan artikel jurnal ilmiah, entah itu nasional, internasional, gitu. Hindari referensi dalam-dalam, gitu, kajian tentang hal yang sangat berkaitan saja. Jadi kadang-kadang kan ketika kita nulis Markus dalam Yasinta, gitu, kemudian Yasinta dalam Anton, nah itu nggak boleh, sebaiknya itu dihindari. Nah, saya tidak memaparkan secara rinci di sini, tapi nanti ketika Zoom meeting bersama peserta saya akan sampaikan ini gimana mencarikan teori-teori yang memadai sesuai dengan penelitian kita. Banyak hal, misalnya saya nggak ini ya, contohnya melalui Science Direct atau perpustakaan nasional, kemudian bisa menggunakan Cinta. Nanti teknisnya bagaimana kita membuka Science Direct, kemudian nanti misalnya, oh ini ada artikel tertentu yang nggak bisa dibuka, harus berbayar. Kita harus bisa bobolnya, gimana caranya, ya nggak apa-apa, nanti kita sampaikan bersama-sama pada saat Zoom meeting ya. Nah, ini menggambarkan secara umum bahwa landasan teori itu penting untuk membantu kita sebagai seorang peneliti. Begitu. Lanjut, yang berikutnya ada kerangka berpikir. Nah, ini juga bisa ada, bisa tidak, tergantung daripada instansi masing-masing. Nah, kerangka berpikir ini untuk digunakan melandasi penelitian tindakan dari hasil kajian teoritis, penelitian maupun refleksi pengalaman. Jadi bentuk alur berpikir peneliti. Nah, saya contohkan kerangka berpikir. Minimal ada beberapa hal yang harus terpaparkan di sana. Kondisi saat ini, tindakan, tujuan atau hasilnya bagaimana. Nah, kondisi saat ini bagaimana? Itu berdasarkan dari observasi kita bahwa proses nanti belajar biologinya rendah, kemudian belum pernah dilaksanakan strategi pembelajaran TPS atau pembelajaran yang lain, pembelajaran masih monoton atau masalah-masalah yang lain bisa dicantumkan oleh Bapak Ibu pada bagian ini. Kemudian ketika kondisi saat ini sudah kita paparkan, baru kita memaparkan tindakan apa yang akan kita lakukan. Yang pertama ya tentunya kita sebagai peneliti harus menjelaskan nih, pembelajaran kooperatif TPS bagaimana yang akan kita lakukan. Kemudian bagaimana kita melaksanakan pembelajaran kooperatif itu sendiri di kelas. Itu tindakan, artinya tindakan yang dilakukan pada saat penelitian itu seperti apa. Baru tujuan atau hasilnya bagaimana. Oh ternyata setelah melakukan penelitian atau menggunakan pembelajaran kooperatif, oh guru ini mampu melaksanakan TPS dengan baik, oh kualitas prosesnya begini, kualitas hasilnya begini, ternyata meningkat. Itu kan tujuan akhir dari PTK, bahwa proses hasil itu ada perbaikan dan meningkat. Gitu. Nah ini namanya kondisi saat ini evaluasi awal, kemudian tindakan evaluasi efek, dan tujuan atau hasil evaluasi hasil. Ini minimal seperti ini yang harus dibuat oleh peneliti supaya mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Nah, ini ada yang berikutnya, ada hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini kenapa beradanya pada bab 2 atau landasan teori atau kajian teori? Karena kita bisa membuat hipotesis ketika ada landasan teori tertentu atau hasil penelitian tertentu yang telah berhasil maupun belum berhasil melakukan penelitian yang serupa. Maka kita berani menyatakan bahwa dengan penerapan model tertentu itu dapat meningkatkan nih
entah kemampuan memecahkan masalah atau hasil belajar kognitif, begitu ya. Artinya ketika sudah ada suatu teori tertentu atau hasil penelitian orang lain yang pernah melakukan penelitian serupa tapi di tempat yang berbeda, pada model yang sama, pada variabel yang sama, maka itu mendasar kita berani untuk mengungkapkan suatu hipotesis tindakan, begitu ya. Namanya juga hipotesis kan berarti dugaan ya, berarti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi dari suatu tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian dirumuskan dalam bentuk keyakinan, jadi kita yakin memaparkan hipotesis itu. Maka di bunyi hipotesis ini, kalau di sini ya, penerapan model PBL dapat, nah ini yakin kita, bahwa kita yakin bahwa dapat meningkatkan apa? Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif siswa pada siswa kelas 11 IPA SMA Pancasila. Nah, jadi itu yang memang harus kita lakukan. Oke, poin kedua sudah selesai. Tadi poin pertama pendahuluan, kedua landasan teori, kemudian ketiga metodologi penelitian. Metode penelitian ini juga tidak kalah pentingnya. Kalau tidak ada metode penelitian, ya bagaimana caranya kita mengumpulkan data-data dan seterusnya. Oke, yang pertama, dalam metode penelitian itu berisi penjelasan secara utuh tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, mulai pendekatan sampai dengan analisis ya. Sama sebenarnya minimal dalam metode penelitian itu ada pendekatan yang digunakan, kemudian ada lokasi, kemudian ada alat pengumpulan data, kemudian ada analisis data, minimal ada itu. Kemudian penelitian lain akan dapat memahami dan mencoba penelitian itu secara tepat dan benar. Jadi metodologi penelitian kita harus buat secara sistematis yang jelas, sehingga ketika orang lain ingin melakukan hal yang sama itu bisa dilakukan ketika membaca metodologi penelitian kita. Begitu ya, jadi dibuat sistematis mungkin, sedetail mungkin. Jangan sampai terbolak-balik analisis data dulu baru pengumpulan data, itu nggak bisa, gitu ya. Jadi harus sistematis. Nah, kalau dalam konsep PTK, begitu ya, ketika kita berbicara tentang pendekatan penelitian, ya, pendekatan yang digunakan itu adalah lebih mengarah, begitu ya. Saya bilang ya, lebih mengarahkan kepada pendekatan kualitatif, begitu ya. Karena di awal saya katakan tadi bahwa ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita tuh tidak dipertemukan dengan statistik yang rumit begitu. Jadi kalaupun ada angka-angka itu hanya berupa hanya rata saja begitu, tidak menggunakan seperti analisis regresi, kemudian normalitas, homogenitas, tidak. Jadi maka saya lebih bilangnya mengarahkan kepada pendekatan kualitatif, begitu ya. Jadi cukup kita konsepnya adalah cukup kita membuat sebutkan, ya kita cukup menyebutkan pendekatan yang kita gunakan. Berarti penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, cukup gitu. Lalu tambahkan teori sedikit. Pendekatan kualitatif adalah bla 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 begini. Lalu ditambahkan lagi mengapa menggunakan pendekatan kualitatif. Konsepnya itu aja. Jadi supaya diperjelas bahwa kita memilih pendekatan ini didukung dengan teori ini, singkat kemudian mengapa kita menggunakan pendekatan itu. Itu saja yang perlu kita buat. Ketika kita berbicara tentang metode dan bentuk penelitian juga begitu. Kalau PTK metode penelitiannya itu ya metodenya ya penelitian tindakan kelas gitu ya. Lalu apa itu penelitian tindakan kelas? Kemudian mengapa menggunakan memilih metode penelitian tindakan kelas gitu? Alasannya harus ada. Dan bentuknya juga sama. Misalnya kalau kita berbicara bentuk penelitian, kalau PTK ini lebih mengacu pada suatu tahapan, begitu, tahapan yang digunakan. Misalnya di PTK ini macam-macam nih. Ada menurut Chemist dan Taggart atau menurut yang lain, maka bentuk penelitian ini mengacu pada modelnya siapa? Modelnya Chemist misalnya dan Taggart. Jadi kita tuliskan bahwa bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada model Chemist dan Taggart dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah,
uh, kegiatan penelitian dilakukan dilaksanakan dalam berapa siklus. Nah, dijelaskan, dipaparkan setiap siklus berapa kali pertemuan. Nah, nanti perencanaan dipaparkan, perencanaan yang ngapain aja, tindakan ngapain aja, observasi ngapain aja, dan refleksi ngapain aja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat sedetail mungkin supaya ketika orang baca, oh ternyata begini ya tahapan penelitian ya. Lalu berikutnya berkaitan dengan latar penelitian. Nah, namanya juga latar penelitian ya, komponen yang ada di sana ya lokasi penelitian, waktu penelitian, cek penelitian. Ya lokasi penelitian ya sesuaikan lokasinya di mana gitu ya. Dan penelitian ini dilakukan di SDN Negeri 1 Sintang, ya begitu. Alangkah lebih baik ya kalau disertai dengan peta lokasi penelitian, itu akan lebih detail, gitu ya. Kan bisa lokasi penelitian, kemudian buat peta lokasi penelitiannya supaya memperjelas. Kemudian kedua, waktu penelitian. Ya, waktu penelitian ya dibuat kapan melakukan penelitian. Bisa dari rentang bulan ini sampai bulan ini, gitu. Atau bisa dari tanggal ini sampai tanggal ini. Gitu. Jadi penelitian bisa memperhitungkan waktu penelitian ini. Jangan hanya menghitung pada saat kita di lapangan saja pengambilan, tapi dihitunglah kan mulai berjalannya penelitiannya kan mulai dari penyusunan proposal ya. Penyusunan proposal itu startnya kita melakukan penelitian. Dihitungnya mulai itu sampai terakhir kita melaporkan. Jadi dibuat serinci mungkin. Subjek penelitian ya siapa yang akan jadi subjek kita. Berarti ya kalau guru-guru, kalau siswa jelaskan secara detail. Jumlahnya berapa, gitu. Perempuannya berapa, gitu. Kemudian laki-lakinya berapa. Kemudian data dan sumber data penelitian ada dua alternatif, bisa disajikan dalam bentuk tabel, bisa disajikan dalam bentuk narasi, gitu ya. Kalau bentuk tabel saya contohkan kayak gini ya. Misalnya data berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, sumber datanya siapa? Siswa. Jenis datanya data primer. Hasil belajar kognitif, sumber datanya siapa? Siswa. Kemudian jenis datanya primer. Kemampuan memecahkan masalah, sumber datanya siswa. Nah, jenis datanya primer. Dan seterusnya. Nah, bisa juga dinarasikan bahwa data pada penelitian ini terdiri dari data tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kemudian data-data tersebut diperoleh dari ini. Nah, data-data ini termasuk jenis data ini. Kayak gitu. Jadi tergantung kesukaan Bapak Ibu mau dibentuk dalam bentuk tabel atau dinarasikan saja. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sudah tahu data penelitian kita apa saja, sumber datanya di mana, maka kita harus tahu nih bagaimana cara mengumpulkan data itu. Nah, secara umum kan teknik pengumpulan data kan ada tes dan non-tes gitu ya. Nah, maka kalau kita gunakan berarti ada macam-macam tergantung dari variabel penelitian kita begitu. Tergantung dari rumusan masalah kita mau mengumpulkan datanya itu seperti apa, menggunakan apa. Nah, kalau misalnya ada kemampuan memecahkan masalah berarti kan tes gitu ya. Kita menggunakan tekniknya pengukuran. Alat pengumpulan datanya apa? Soal tes. Bentuknya apa? Uraian atau esai gitu ya. Kemudian kalau misalnya tekniknya observasi langsung, misalnya berkaitan dengan keterlaksanaan pembelajaran misalnya. Berarti kita harus observasi langsung, berarti kan itu non-tes tekniknya. Alat pengumpulan datanya apa? Berarti lembar observasi kan begitu ya. Baru kalau misalnya tekniknya komunikasi tidak langsung, itu kan juga non-tes gitu ya. Maka alat pengumpulan datanya bisa lembar wawancara gitu ya. Angket, jadi disesuaikan. Alat pengumpulan data yang kita gunakan disesuaikan dengan judul penelitian kita, disesuaikan dengan rumusan masalah kita. Artinya ada sinkronisasi antara rumusan masalah dengan alat pengumpulan data dan teknik itu. Lalu keabsahan data, gitu ya. Nah, dalam PTK itu tidak terlepas dari ini bahwa ada suatu teknik yang kita gunakan untuk mengetahui bahwa data kita ini bisa digunakan absah apa enggak gitu ya. Dengan apa? Dengan teknik triangulasi data gitu. Dengan cara mengumpulan informasi dengan berbagai cara. Nah, pada bagian ini sebaiknya gitu ya, saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu semua untuk membuat matriks gitu. Membuat matriks triangulasi data. Nah, saya contohkan di PowerPoint saya bahwa
matriksnya seperti ini. Misalnya di awal-awal kan saya mencontohkan nih berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah, kompetensi belajar kognitif. Itu adalah data yang saya kumpulkan. Maka supaya data-data itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya, bisa digunakan, maka saya harus membuat matriks triangulasi data. Misalnya ya, tidak cukup nih kita hanya mengumpulkan kemampuan memecahkan masalah hanya gunakan soal tes begitu. Supaya data-data ini bisa diperkuat, kita harus menggunakan dari pengumpulan data yang lain. Misal menggunakan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa, saya mau lakukan debat juga deh begitu. Supaya terlihat nih kemampuan pemecahan masalah. Oh, selain debat saya ada diskusi juga nih. Oh, ternyata dari data diskusi, dari data debat, dari soal tes, oh memang akurat nih. Si A ini kemampuan memecahkan masalah begini, si B begini. Kalau hanya satu cara yang kita gunakan, takutnya bias begitu data yang kita peroleh. Nah, begitu juga dengan hasil belajar kognitif. Kita tidak cukup hanya menggunakan tes tertulis gitu, hanya esai atau pilihan ganda, tapi dengan cara pengumpulan data lain bisa kita lakukan supaya data-data kita peroleh itu valid, bisa digunakan gitu. Intinya sih begitu. Dengan cara misalnya tes lisan. Nah, begitu juga kalau data-data yang lain. Jadi dibuatlah cara atau alat pengumpulan data lebih dari satu. Begitu ya, Bapak Ibu, bisa kita lanjut ya. Nah, yang terakhir berkaitan dengan teknik analisis data. Sebenarnya banyak begitu, tapi umumnya orang menggunakan tahapan analisis data kualitatif yang menurut Miles dan Huberman itu ya. Ada mereduksi data, menjadikan data, verifikasi data, menarik kesimpulan. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham semua ya. Pada tahap reduksi data ya kita melakukan pemilahan data, kemudian nanti kita buang data-data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Nanti ketika sudah terpilih data-data yang sesuai kebutuhan kita, maka kita sajikan ya. Kita sajikan data itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk grafik, bisa dinarasikan langsung. Baru kita verifikasi data, kita lihat kembali data-data yang sudah kita sajikan, baru terakhir kita tarik kesimpulan dari data yang kita punya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, walaupun penelitian tindakan kelas itu lebih mengarah kepada kualitatif, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa data kuantitatif itu ada, karena kita harus menghitung rata-rata begitu. Misalnya berkaitan dengan data observasi dan angket respon, kan harus kita persenkan begitu. Nah, ini ada rumus gitu ya, NP sama dengan N kecil bagian besar kali 100%. Nanti tinggal diaplikasikanlah Bapak Ibu menggunakan rumus ini ketika ada data-data observasi dan data angket respon siswa begitu ya. Kemudian contoh berdasarkan observasi menunjukkan bahwa keterlaksanaan sintak TPS mencapai 13 dari jumlah skor maksimal, maka persentasenya 80%. Nanti tinggal kita paparkan persentase itu di hasil nanti. Kemudian kriteria hasil observasinya dari 87% tadi. Kriterianya apa? Ternyata kriterianya baik, kan begitu. Lalu yang kriteria yang seperti yang tertera ya. Kemudian kalau analisis belajar kognitif ya kita menggunakan perhitungan juga. Persentase kognitif, jumlah skor benar seluruh siswa untuk tiap domain kognitif dibagi jumlah total tiap domain kognitif kali jumlah siswa kalikan 100%. Jadi contohnya misalnya data pilihan ganda begitu ya. Jumlah soal masing-masing domainnya kognitif ada C1 sampai C6 masing-masing 5 soal, jumlah siswanya 30 siswa, bentuk soal pilihan ganda caranya seperti ini, 78 dibagi 5 kalikan 30 kalikan 100%, maka diperoleh hasilnya 52% untuk soal kognitif C1 dan C2 dan seterusnya juga bisa dihitung seperti ini. Maka akan dibuatkan tabel seperti ini. Oh, C1 jumlah skornya berapa, persentasenya berapa, 52%. Kemudian C2 dan seterusnya berapa. Ini untuk siklus pertama, ini siklus kedua. Ternyata ada peningkatan, maka kalau sudah terjadi peningkatan bisa kita stop, berhenti penelitian, kan begitu. Lalu kalau data ESA juga begitu. Contohnya ada C1 sampai C6 masing-masing satu soal. Jumlah siswanya 30 siswa, misalnya skor masing-masing tingkatan C1-nya sudah ada 10, ada yang 20, ada yang 20 dan 10 ya. Tentunya esai dengan rumusnya seperti ini.
persen kognitif, kemudian jumlah skor benar seluruh siswa untuk tiap domain kognitif dibagi skor maksimal tiap soal kali jumlah siswa kalikan 100%. Nah, hasil perhitungan ini seperti ini. 258 dibagi 10 kalikan 30 kalikan 10%, jadi totalnya akhirnya jadi 86%. Itu siklus pertama C1. Kemudian siklus kedua C1-nya meningkat jadi 89%. Kalau sudah ada peningkatan maka penyelesaian boleh dihentikan. Nah, dimasukkan dalam bentuk tabel jadinya seperti ini. Jadi akan terlihat nih C1, C2 sampai C6 siklus pertama sekian persen. Kemudian C1 sampai C6 siklus kedua sekian persen. Karena terjadi peningkatan boleh berhenti. Akan gitu. Begitu terus PTK. Jadi tidak rumit seperti yang orang bayangkan. Nah, ini ada catatan nih. Catatan pertama, apabila peneliti melanjutkan ke siklus kedua, maka dapat melanjutkan ke materi berikutnya atau KD selanjutnya. Boleh, begitu ya. Kemudian kedua, peneliti dapat melakukan perubahan-perubahan tindakan untuk memperbaiki hasil dari siklus 1. Boleh kita perbaiki perubahan-perubahannya. Kemudian ketiga, semua kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada siklus 1 dicari solusi atau cara pemecahannya. Saya kasih contoh. Ini, tadi kan sudah dikatakan bahwa boleh mengalami perubahan setiap siklusnya. Bukan perubahan model ya, bukan perubahan model pembelajaran, bukan perubahan variabel terikatnya, misalnya pemecahan masalah atau itu bukan itu yang berubah, tapi tindakan kita yang dirubah. Misalnya, ya kalau TPS ya tetap TPS, tetapi caranya yang harus kita ubah. Misalnya nih, siklus pertama dalam pembagian kelompok kita homogen gitu. Tempat duduknya ditentukan oleh siswa misalnya. Kemudian siklus kedua boleh kita ubah. Kelompok tetap ada, tetapi kelompoknya itu bersifat heterogen gitu. Tempat duduk ditentukan oleh guru. Artinya tindakan itu yang berubah. Kita bukan merubah model. Lalu yang berikutnya, tidak ada batasan waktu pada saat think pair share. Itu siklus pertama. Oh, ternyata dari hasil refleksi dengan tindakan seperti itu masih belum berhasil. Maka pada siklus kedua kita ubah nih. Oh, ternyata ada batasan waktu nih pada tahapan think pair share. Tadinya yang tidak ada batasan waktu kita batasi. Jadi misalnya 10 menit kayak gitu satu kelompok. Kemudian yang berikutnya boleh kita ubah. Tidak ada reward nih pada siswa saat kegiatan diskusi. Oh, ternyata dengan nggak ada reward nih siswa nggak semangat sih. Hasil belajarnya nggak meningkat. Pemecahan masalahnya biasa aja gitu. Maka di hasil refleksi itu saat siklus kedua kita rubah nih. Oh, ternyata kita lihat nih siswa yang aktif nih saat diskusi kita kasih reward, entah kita kasih pulpen atau kita kasih ucapan terima kasih, kita tepuk tangan, kita puji, atau mungkin kalau pas ada dana kita kasih hadiah kayak gitu. Jadi itu tindakan yang kita ubah. Kemudian kalau evaluasi bagaimana? Oh, tadi siklus pertama evaluasinya pilihan ganda. Oh, ternyata dengan pilihan ganda sepertinya nggak berefek gitu ya, nggak meningkatkan. Maka kita ubah lagi nih siklus kedua. Oh, siklus kedua evaluasinya kita beri esai atau jawaban singkat. Oh, ternyata dengan jawaban singkat nilai siswa ini meningkat. Maka udahlah, berhenti aja kayak gitu. Gitu ya. Itu contoh. Nah, ini juga contoh kalau misalnya kita kooperatif fit. Intinya apa yang harus saya ingatkan? Kita tidak boleh mengubah langkah-langkah dari model itu setiap siklus, tetapi yang boleh kita lakukan adalah kita mengubah tindakannya kayak gitu. Tindakan, entah dalam bentuk model pembentukan kelompok, entah dalam bentuk evaluasinya, entah dalam saat diskusi kayak gitu. Itu yang boleh kita otak-atik kayak gitu. Sehingga akan ditemukan pada akhir dari penelitian kita menemukan formula atau menemukan obat yang pas untuk permasalahan tertentu kayak gitu. Misalnya tadi saya contohkan pemecahan masalah dengan belajar kognitif. Maka di akhir penelitian kita akan menemukan nih, oh ini formula yang pas untuk mengatasi permasalahan kemampuan pemecahan masalah yang rendah tadi. Oh ini loh formula yang pas untuk mengatasi hasil belajar kognitif siswa yang rendah. Maka dari hasil penelitian kita itu kita bisa merekomendasikan kepada guru untuk menggunakan hal yang sama, melakukan yang sama ketika menemukan permasalahan yang serupa. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya. Mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada hal-hal yang kurang pas. Begitulah manusia ya, kita saling melengkapi, saling
menutupi segala kekurangan. Mungkin Bapak Ibu punya referensi lebih banyak dari saya, silakan sharing dengan saya sangat terbuka begitu ya. Mungkin pada saat Zoom meeting nanti, pada saat bersama dengan peserta, kita saling berbagi. Saya tidak menggurui, tetapi kita belajar bersama-sama untuk saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu pengetahuan. Salam prestasi, salam semangat untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Selamat berjuang memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Sudah, Sen.